Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin kamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Mula wal ad'iyati fis shalah. Utawi iki iku bab menjelaskan tentang mulahadhah, yaitu perhatian. Mulahadhah memperhatikan piro-piro zikir, ad'iyatilan piro-piro doa, fis shalah menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang terdapat di dalam sholat. Wa amma mulahadhatil azkari, perinciane piro-piro zikir, wal ad'iyati lan piro-piro doa. Adapun rincian memperhatikan zikir-zikir dan doa-doa, fayam bagi mangka iku patut sayugyan opo ayyula hidho nyentamikan sopo musolli. Salat itu memperhatikan semua bacaan-bacaan zikir, maksudnya memperhatikan makna yang sedang dia baca waktu itu. Wa yastahdiruhu, menghadirkan sopo musolli, orang yang zikir tadi, hu ing makna biqalbihi kalawan atine musolli, menghadir di dalam hatinya. Nah, zikir tersebut di dalam. Wa yuthni lan muji sapa musolli, musolli itu orang yang sholat, alallahi ing atase Allah, wan lisane musolli, ma'a huduri maknahu sumertane hadire Allah. Berarti ana iku mathniyan, zat kang dipuji Allah, biqalbihi kalawan atine musolli, walisani lan lisane. Sehingga ketika sholat Allah benar-benar menjadi objek pujian bagi musolli, terlebih-lebih di dalam hati. Jangan sibuk, maksudnya sopo musolli, gini, wala yashghalu lan aja nungkulaken, ya,
musolli an mulahadzati dzikri saking memperhatikan zikir apa makna akhir makna sejene itu. Jangan dia sedang membaca subhanallah pikirannya ada makna lain yang tersirat, bukan mensucikan Allah. Artinya lisan dengan hati tidak nyambung. Jangan seperti itu. Atau jangan membaca lain yang bukan pada tempatnya. Seperti ruku, kemudian harusnya dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dia membaca Al-Qur'an misalnya. Wa in kana lan senajan ana apa makna akhir iku utama minhu saking zikir yang sedang dia hadapi Al-Qur'an. Inna likulli maqamin karena setuhune iku likulli maqamin tetep kadue piro-piro maqam si derajat opo maqalan ucapan. Itu setiap derajat, setiap maqam gitu. Kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, makanya dalam kitab Azkar punya Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kata beliau, wa yukrahu qiraatul Qur'an fi hadzal i'tidal kama yukrahu fir ruku'i was sujud. Makruh hukumnya membaca Al-Qur'an i'tidal seperti halnya makruh membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Makanya tadi disebut misalnya membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada membaca tasbih tentunya. Tapi itu kalau di luar sholat atau di luar ruku sama sujud, maka tetap yang dibaca adalah ketika ruku tasbih. Karena tadi likulli maqamin fa inna likulli maqamin maqalan. Dan kaya mengkene afdol kaya mengkenen mulahadzatu dzikri iku adabul qiraati membacane Al-Qur'an. Iku adabul qiraati tata krama membaca Al-Qur'an. Fayambaghi mangka patut opo ayu qaddira nyenta ngira-ngira akan sapa musolli nafsahu ing awak dheweke musolli, ngira-ngira akan sami'an ing wong kang mendengarkan lil Qur'ani maring Al-Qur'an minallahi saking Allah azza wa jalla, Allah wa jallalan maha agung Allah. Begitu juga seperti halnya adab dia memperhatikan makna zikir yang sedang dia baca ketika sholat. Dia juga adab ketika membaca Al-Qur'an harus menggambarkan atau membayangkan seolah-olah dia benar-benar mendengar dari Allah. Makanya fayusghi mangka memperhatikan sapa musolli ilaihi maring Al-Qur'an
isgha'al abdi, kelawan mendengarkannya seorang budak, seorang lili kang hina, ilar rabbi maring pangeran al jalili kang agung. Ini di sini diilustrasikan sama Syekh ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholat, makanlah bahwa dia benar-benar sedang mendengarkan Al-Quran langsung dari Allah, sehingga dia memahami maknanya, mendengarkan laksana seorang hamba yang hina sedang mendengarkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang beredar di karangan para qurra. Idza aradta an tukallimallah faltu wa idza aradta ay yukallimakallah faqra'il Qur'an. Kurang lebih begitulah. Kalau kamu mau berbicara kepada Allah, maka sholat. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang pernah kita lewati ya, bahwa sesungguhnya orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang berbisik kepada Tuhannya. Al-musolli. Kalau kita mau berbicara kepada Allah, mengadu urusan kita, mau mohon pertolongan kepada Allah, maka sholat. Sehingga orang sholat itu seperti orang sedang berbicara kepada Allah. Makanya tadi disebutkan ketika zikir harus menghadirkan maknanya dan seterusnya. Nah, kalau kita kepingin Allah menjawab aduan kita, kalau kan tadi kita pengen ngomong, sekarang bagaimana kalau Allah mau berbicara kepada kita? Maka bacalah Al-Quran. Makanya di sini digambarkan ketika membaca Al-Quran, bayangkan seolah kita sedang mendengarkan Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yulahidho, lan memperhatikan sapa musolli, sehingga ma'aniyal kalimi ing piro-piro maknane piro-piro kalimat, sehingga per kalimat yang sedang dia baca, dia seolah-olah mendengar langsung dari Allah, dia perhatikan betul. Bagaimana seorang hamba yang ketika perintah majikannya yang agung, nah, wala yashtaghila, lan aja ketungkul sopo musolli an makna kalimatin, saking bimakna kalimatin ukhra, kelawat makna kalimat saja ini. Membaca Al-Quran, maka dia tidak boleh sibuk dengan makna lain. Dia harus fokus sibuk dengan makna daripada ayat yang sedang dia baca. Wa in kanat lan senajan ana apa mak ukhra, na kalimatin ukhra, ana iku afdola lebih utama minha saking mak. Ini ujiannya para ulama. Tentu kalau orang awam seperti kita ya, mana dia ngerti makna bener. Ini benar-benar sholat yang kualitasnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau dia sibuk dengan makna lain atau sibuk dengan makna yang bukan ayat yang sedang dia baca, itu adalah su'ul adab. Sama seperti seorang budak mendengarkan petuah majikannya, bukannya dia memperhatikan, tapi dia mikirin kata-kata lain yang biasanya dapat kiriman WA apa, terus dia mikirin itu. Su'ul adab berarti.
berarti su'ul adab, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi matsalul a'la. Nah, karena itu termasuk dianggap sebagai bukan cuma su'ul adab, berpaling berarti mu'ridon. Ya kan? Fa innahu maka satuhune musolli lau istaghala sibuk ketungkul sapa musolli bi ghairi liyane barang huwa kang utawi musolli iku bisodadihi ada di dalam kaitannya bisodadihi di dalam zikir yang sedang dia baca, begitu. Dalam kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau dia sibuk nah yang bukan yang sedang dia hadapi, itulah. Fa innahu mangka setuhune musolli lau istaghala lamun ketungkul sapa musolli bi ghairi ma kelawan liyane makna wima atau huwa kang li iku bi ana ing dalem repane ma, dia sibuk dengan makna lain bukan dengan makna yang sedang dia hadapi, gitu loh. Paham kan? Orang ngomong, orang besar bicara sama kita, itu kan adab kita mendengarkan makna-makna yang sedang dia bicara. Ngomong sama kita ngomong makna lain, nah berarti apa? Berarti lakana maka ana sapa musolli ana iku mu'ridon wong kang berpaling an istima'i kalami rabbihi saking mendengarkan firmane pangerane musolli. Berarti itu laksana orang yang sedang berpaling dari firman Allah Subhanahu wa ulama. Makanya tadi saya ulangi, idza aratta antukallimallah, kalau kamu mau berbicara dengan Allah, mau mengadu kepada Allah, faltusolli maka hendaklah sholat, yunaji rabbahu, orang yang sholat itu dia sedang berbisik kepada Tuhannya. Idza aratta ayyukallimakallah, jika Anda mengharapkan Allah berbicara kepadamu, fal taqra'il Qur'an, faqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Sehingga ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, bacakan seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Kita memperhatikan betul makna-makna yang Al-Qur'an sedang dibacakan tersebut. Makanya kalau kita ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, itu setiap ayat, misalnya ayat rahmat atau ayat doa atau ayat ampunan, kita disunahkan berdoa, termasuk ayat zikir, seperti misalnya membaca fasabbih bismi rabbikal azim, itu kan perintah. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Misalnya dalam surat At-Tin, surat At-Tin itu gimana akhirat surat At-Tin itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita sunnah membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Termasuk ketika membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, itu kan sabbih fi'il amr. Maka kita sunnah selesai membaca itu sabbihisma rabbikal a'la, sunnah membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, tapi saya tidak tahu membaca akhir surat Al seperti suhufi Ibrahim wa ada yang bacanya alaihi salam, itu saya nggak tahu dari mana dasarnya. Kalau mau dia jangan alaihi salam, kalau mau alaihi salam, itu ada dua orang, ada Ibrahim sama Musa, alaihi salam. Ya walaupun nggak batal sholatnya ya.
Tapi yang utama tadi, ketika membaca ayat rahmat, memohon rahmat kepada Allah, ketika membaca ayat ampunan, memohon ampun kepada Allah, ketika membaca ayat tasbih, dia tasbih. Itu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamal Quran, atau di sini juga disebutkan dalam kitab Adhkar. Di sini dikatakan penggalan hadisnya hina nih Rasulullah ketika membaca Al-Quran, ketika membaca surat Al-Baqarah, wan Nisa, wa Ali Imran, fir raq'atil wahidah, la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'ala. Tidaklah di ayat rahmat kecuali beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bi ayati adzabin, dan tidaklah beliau lewat membaca ayat azab illa sta'adha, kecuali beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ benar-benar ada komunikasi dua arah. Ketika Allah berfirman sabbihis marabbikal a'la, kita langsung subhana rabbiyal a'la. Itu berarti ada dua seolah-olah benar-benar kita mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adab membaca. Nah, kalau dia membaca Al-Quran terlebih-lebih di dalam sholat, tetapi dia tidak memperhatikan makna daripada ayat yang sedang dia baca, justru malah dia memperhatikan makna lain, maka itu adalah mongkonon mu'rid, berpaling, iku su'u adabin, alane pekerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu sopo bihi sopo asyaitonu syaiton. Maaf. Wa yadkhulu lan manjing bihi kelawan suul adab, ya. Sopo asyaitonu syaiton ala ahlil irfani ingatase ahli ma'rifat, godaan para ulama. Fa innahu mangka setuhune ahlil irf, atau fa innahu mangka setuhune syaiton, ya. Ghilu nungkulaken syaiton al-fasiqo ing wong fasik, bihi kelawan i'rad, iya, ing salate wong fasik, anil isghai, saking memperhatikan ila ma'anil qur'ani, maring piro-piro maknane Al-Qur'an. Nah, fa illam yakdir, maka lamun ora mampu sapa musolli ala dzalika ing isgha, kalau dia tidak mampu, dia sedang memikirkan hal, misalnya seperti diceritakan ada seorang ulama yang sedang sibuk memikirkan bab masalah haid, kemudian dia sholat menjadi imam, kemudian kebetulan ada makmum yang Allah yang soleh, dalam sholatnya seorang imam itu memikirkan masalah haid. Dilihat dari belakang, konon katanya makmumnya melihat imamnya berlumuran darah di kepalanya. Nah, itu benar-benar orang-orang yang tinggi sekali ketakwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini kalau seorang itu tidak mampu fokus terhadap makna yang sedang, wa kana lan ana sapa al musolli wong kang salat, ana iku min ahli ta'ah, setengah saking wong taat,
wal ma'rifatilan ma'rifat, dan dia seorang alim, seorang yang taat. Syaghala nungkulaken hu ing anil isghai, saking memperdengarkan atau mendengarkan dengan seksama, ila ma'ani maring piro-piro maknane ayat syara'a kang disyariataken apa ma, ya ma itu ayat boleh, zikir boleh, fis sholati ing dalam sholat, di saking zikir, wal qiraati lan qiraah, bi dzikrin, kalau dia sedang tidak konsentrasi, dia sedang tidak fokus terhadap bacaan-bacaan atau zikir-zikir di dalam sholat, maka nudiba disunahkan ilaihi maring ahlil irfan fi ghairi tilkal hali ing dalem liyane hal, maksudnya sholat lebih baik diundur di waktu yang lain ketika dia sedang sibuk. Ini bagi kita yang nggak ngerti maknanya sholat. Nah, di sini namanya mimbar takdimi maslahatir rajih maslahatil marjuh, kalau tidak salah begitu. Digambarkan seperti orang sholat dalam keadaan lapar. Nah, itu lebih mengutamakan makan dulu sebelum sholat. Artinya dia dihadapkan dengan makanan dalam keadaan lapar, terus dia dihadapkan dengan waktu sholat. Nah, agar sholatnya khusyuk, maka diutamakan dia makan dulu, baru kemudian. Tujuannya supaya khusyuk, karena khusyuk itu sangat penting sekali. Seperti diceritakan pada pertama, bahwa seluruh ibadah itu tujuannya adalah ilallah. Dan taqarrub ilallah itu maknawiyah. Harus ada khudu, harus ada tadzallul. Kalau tidak ada sifat-sifat itu, maka mustahil taqarrubnya. Bagaimana dia dekat dengan Allah? Karena dekat dengan Allah itu sifatnya maknawiyah. Dan taqarrub secara fisik itu mustahil, karena Allah itu lepas dari dimensi duniawiyah ini. Min ghairi kaifin wan hisorin, itu kan lepas dari ruang dan waktu. Karena yang disebut dekat itu dekat fisik. Taqarrub ilallah tadi. Nah, makanya Al-Imam Izz bin Abdissalam ini termasuk dalam beberapa fatwanya lebih mengutamakan khusyuk walaupun sholat itu sendirian daripada sholat berjamaah kalau tidak khusyuk. Tetapi ini tidak sejalan dengan jumhur ulama alam iswab, karena khusyuk bagi beliau penting sekali. Nah, di sini di bawah digambarkan, ya, seperti misalnya sholat zuhur yang panas itu kan disunahkan nanti ketika waktunya sudah adem, sudah mulai agak tidak panas lagi. Nah, itu sholat di awal waktu itu kan lebih utama. Tapi di sana ada keutamaan lain, yaitu khusyuk. Kalau sholatnya dalam keadaan panas, dia tidak khusyuk. Itu mengutamakan maslahatil rajih daripada maslahah yang marjuh. Seperti pula
orang yang ketika menuju sholat jamaah, dia ketinggalan antara waktu takbiratul ihram, imam maksudnya, itu sudah dekat sekali. Itu dia tidak boleh lari dari rumahnya ke masjid supaya tidak ketinggalan rakaat pertama. Dengan tenang. Kenapa? Karena kalau dia lari, nanti di tengah-tengah sholat dia terengah-engah, capek, dan itu akan menghilangkan khusyuk. Nah, itu sama seperti itu, kata Aiz bin Abdissalam. Nah, sehingga seorang alim, seorang ulama, seandainya dia masih belum konsentrasi dengan pikirannya, kalau sholat dia tidak khusyuk, bacaan-bacaannya dia tidak fokus terhadap maknanya, dia lebih fokus dengan makna yang lain karena sibuk sedang misalnya menyelesaikan tulisan dan sebagainya, maka disunah, kata beliau, sholatnya ditunda, dikerjakan di waktu yang lain yang memungkinkan. Sangat penting sekali. Hatta qala, sehingga dawuh sopo Yahya bin Mu'adz ar-Razi, Yahya bin Mu'adz ar-Razi, beliau mengatakan, inna syaitona, setuhune syaiton, iku la teman-teman nungkulakan opo syaiton ni ing sesungguhnya syaitan benar-benar menyibukkan saya an solati, saking solat ingsun, bidzikril jannati, kelawan nutur surga, wan narilan neraka. Luar biasa. Jadi kalau orang sholat kemudian kita ingat surga neraka, itu kita sudah merasa wah kita sudah khusyuk nih. Padahal tidak. Padahal itu adalah gangguan dari syaitan. Kenapa? Untuk memalingkan seorang yang sedang sholat dari makna yang sedang dia baca. Kan tadi fa inna likulli maqamin maqala. Dalam konteksnya mengingat surga sama neraka, kecuali memang ayat surga dan ayat neraka. Maka dari itu fayambaghi, mangka sepatutnya lil qari'i kadue wong kang maca Al-Qur'an, idza qara'a, nalikane maca sapa ayatis sifati, ing piro-piro ayat sifat Allah. Opo alla yakuna, nyenta ora ana lahu kadue qori opo syughlun, kesibukan, illa kecuali mulahadzatu, perhatikan bacaan atau zikir atau ayat, istamalat kang istamalat kang memuat alaihi, ingatas mengkonon ayat, minal izzati, saking kemuliaan, wal jalali, lan keagungan, al qudrati, lan kudrat, lan aweh nikmat, wal anugrah. Wa in qara'a, lan lamun maca sapa wong musolli dalam salatnya, ayatil qasasi, ing piro-piro ayat kisahnya Nabi alaihissalam, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia membaca ayat-ayat tersebut, ayyashtaghila, mangkanya enta ketungkul sapa wong, bimula hadzatima, kelawan memperhatikan, fiha kang ana ing dalem
ayat Qasas, minal ibari saking piro-piro pelajaran, wal amsalilan piro-piro amsal, hikmah lah dan sepadane gitu. Ketika dia membaca ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, maka dia tidak boleh berpikir lain. Perhatikan pelajaran-pelajaran, cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran itu. Wa idza qara'a lan nalikane maca sapa musolli ayatil amri ing ayat perintah, wan larangan, ayyulahidh yenta memperhatikan sapa musolli makna ma ing maknane ayat, amaro kang merintah sapa Allah bihi kelawan ma. Ketika ayat perintah dia bacakan, ya dia perhatikan makna itu. Makanya seperti tadi, sabbihisma rabbik, sucikan asma Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau dia betul-betul memperhatikan maknanya dan dia benar-benar seolah-olah mendengar itu dari Allah, maka langsung biasanya berbicara subhana rabbiyal a'la. Wa nahalan nyegah sapa Allah anhu saking ma, aziman, azam, berkeinginan kuat. Begitu dia mendengarkan ayat perintah dan mendengar ayat larangan, dia langsung berkeinginan kuat dalam hatinya, ala ta'ati ing atase taat, wal imtithalilan melakukan, mengerjakan perintah-perintah. Amthilatu dzalika utawi sepadane mengkonon-mengkonon mulahadzah, memperhatikan ayat kisah, ayat perintah, ayat nahi, ayat larangan. Iku idza qala nalikane ngucap sapa musolli subhana rabbiyal azim, ketika ayyulahidha nyenta memperhatikan sapa musolli makna ing maknane tasbih, makna daripada mensucikan itu yang harus dia perhatikan. Apa tasbih itu? Wahuwa utawi tasbih iku salbun naqsi. Kalau makna Kiai Sepuh dulu, dedel, salb, merusak. Iku salbun naqsi, dedel makna naqs, makna kurang dari Allah. Anidzati saking dzati Allah, seperti wahdaniyatun fi dzat, bahwa Allah itu tunggal, esa, tidak terhimpun dari susunan partikel-partikel seperti zatnya manusia atau makhluk. Ada orang namanya Zaid satu, tapi satunya Zaid itu terhimpun satuan-satuan atau partikel-partikel membentuk satu bernama Zaid. Satunya Zaid terhimpun dari beberapa rambut, 2 tangan, hidung, telinga, kaki, dan seterusnya. Nah, itu berarti satunya Z terhimpun dari partikel-partikel. Tidak demikian, itu namanya wahdaniyatun fi dzat. Nah, ketika orang membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yaitu Allah bersih dari sifat-sifat tadi itu. Nah, kalau satu terhimpun dari komponen-komponen, berarti sifat nakas bagi Allah. Itu Allah bersih dari itu. Fatilan piro-piro sifat juga termasuk contoh wahdaniyatun fis sifat. Misalnya dia punya sifat ilmu, punya sifat kudrat,
kudratnya atau kekuatannya Z, kemampuan Z ini berbidang. Dia mungkin ahli dalam bidang membaca kitab, tapi dalam waktu yang bersamaan mana dia ahli ilmu kedokteran misalnya. Butuh dua kehebatan, yang satu kekuatan atau kudrat kemampuan baca kitab kuning. Kalau pengen mengerti kedokteran, dia harus punya kemampuan lagi, punya sifat ilmu lagi, ilmu kedokteran. Itu juga dalam waktu yang bersamaan dia mengerti ilmu matematik. Berarti ilmunya Zaid ini adalah berbilang. Nah, ilmunya Allah itu enggak sedemikian. Itu disebut dengan wahdaniyatun fis sifat. Nah, ketika orang membaca subhana rabbiyal maha suci Allah, lah itu makna subhana, berarti dia membersihkan seperti dalam wahdaniyatun fis sifat tadi. Sehingga wa yulahidzolan memperhatikan sapa musolli makna rububiyati ing maknane ketuhanan. Tancap dalam hatinya makna rububiyah. Wa maknal ubudiyati la. Berbeda dia dengan Tuhannya. Dia sebagai hamba Allah, sebagai omongane musolli, dawuhe musolli, Rabbiya, duh pangeran kula. Ketika dia mengatakan Rabbiya, duh pangeran kula, berarti dia sedang memperhatikan makna rububiyah. Wafiqon hale nyocok, selaras ma'a maknal azamati ala maknal makna keagungan al-mustaujibati kang mewajibkan lirrububiyati maring rububiyah wat tasbih lan tasbih.